dokumen dah. Wes tandu. Cul. Gak imbang iku, gak imbang dhuwure. Berapa nama dong KTP? Meluncur betul berapa nama? Petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Surabaya pada Jumat siang harus menaiki atap rumah di Jalan Gemol Kali, Surabaya untuk mengevakuasi seorang nenek berusia 83 tahun. Sebelum mengevakuasi, petugas memberi makan dan minum sang nenek yang tidur di atap rumah tetangga semalaman dan dalam kondisi sakit. Proses evakuasi berlangsung dramatis. Petugas harus menggunakan tangga, tanduk ranjang, dan tali untuk menurunkan nenek dari atap rumah. Menurut keterangan warga, nenek bersama Sumina awalnya dilaporkan hilang oleh sang keponakan pada Jumat pagi. Saat dilakukan pencarian, salah satu warga melihat lutut sang nenek yang berada di atap rumah seorang warga. Tandu. Cul. Gak imbang dhuwure. Warga pun segera memanggil petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Surabaya untuk mengevakuasi. Saya habis nyapu duduk di kasebo sama dia nelpon. Tahu-tahu ada lutut kelihatan goyang, lututnya itu goyang. Terus saya naik dari sini. Naik dari sini, saya lihat orangnya udah tidur di situ. Tidak terlalu tinggi ya, cukup dengan pakai tangga dan tandu ya. Teman-teman bisa dengan teknik tandu ya, menaikkan nenek ini ke atas tandu, kemudian diikat dengan ditali dengan aman, kemudian kita turunkan pakai teknik lowering ya, dan alhamdulillah bisa berhasil kita evakuasi. Setelah berhasil dievakuasi, nenek Sumina dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Polisi berhasil menangkap satu tersangka lagi pembunuhan mahasiswi Universitas Muhammadiyah Malang, Faradila Amalia Najwa. Tersangka ditangkap di Pamekasan, Madura setelah 4 hari buron. Tim Jatan Ras Polda Jawa Timur berhasil menangkap satu lagi tersangka pembunuh Faradilah Amalia Najwa, mahasiswi Universitas Muhammadiyah Malang. Tersangka ditangkap di Pamekasan, Madura setelah selama 4 hari polisi melakukan pengejaran. Selama buron, tersangka selalu berpindah tempat untuk sulitkan polisi, mulai dari kota Lumajang, Probolinggo, Bondowoso hingga ke Pamekasan, Madura. Tiris, kemudian kita kejar ke Lumajang, ke Pamekasan, tapi sampai di Pamekasan ada yang membawa kabur dari keluarganya. Dengan nego yang sangat alot, alhamdulillah tersangka bisa kita amankan. Penangkapan tersangka S melengkapi daftar tersangka setelah sebelumnya polisi mengamankan Bribka AS, oknum anggota Polres Probolinggo yang merupakan kakak ipar korban. Bribka AS diduga sebagai otak sekaligus pelaku utama dalam pembunuhan adik iparnya sendiri. Meski polisi masih selidiki motif pembunuhan, namun pihak keluarga meyakini pelaku membunuh karena ingin kuasai harta adik iparnya. Faradilah Amalia Najwa, 21 tahun, mahasiswi semester 3 Universitas Muhammadiyah Malang, ditemukan meninggal dalam kondisi mengenaskan. Jasadnya ditemukan di selokan daerah Purwosari, Pasuruan dengan kondisi penuh luka lebam. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Pemirsa, 6 pencuri pintu utama air tambak ikan nyaris tewas dihakimi massa di Sidoarjo, Jawa Timur. Petani tambak geram karena pelaku kerap mencuri peralatan tambak yang memiliki nilai puluhan juta rupiah. Warga yang geram menghajarkan 6 pelaku. Beruntung sejumlah warga lainnya berhasil melerai sehingga para pelaku tidak sampai tewas dihajar massa. Warga geram dengan aksi pelaku karena banyak peralatan petani tambak hilang. Laban sendiri ditaksir memiliki harga puluhan juta rupiah. Pencurian ini tak hanya merugikan petani karena laban tambak hilang, tetapi juga merugi karena ikan budidaya ikut hilang.
Akibat dihajar massa, keenam pelaku menderita luka parah di sekujur tubuh. Oleh aparat kepolisian, para pelaku langsung dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Pusdik Sabara Porong, Sidoarjo. Karena sangat meresahkan sekali, dan ini sebetulnya tidak hanya di daerah Seberotambak, tapi di daerah Porong, kemudian Jabon, dan tetangga desa kami itu sudah habis semua oleh para pelaku. Selama ini para pelaku melakukan aksi pencurian pintu air melalui laut dari Pasuruan sehingga tidak diketahui warga ketika membawa hasil curiannya. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Yoyo Agusta, iNews melaporkan. Dua pencuri motor babak belur dihajar massa setelah terpergok di klinik di Kampung Dukuh Pinang, Kecamatan Kelapa II, Kabupaten Tangerang, Banten. Beruntung polisi tiba di lokasi dan menangkap kedua pelaku. Sejumlah warga terus melayangkan pukulan dan menabrakkan sepeda motor kedua pelaku yang terpergok mencuri sepeda motor di sebuah klinik di Kampung Dukuh Pinang, Kelapa II, Kabupaten Tangerang, Jumat sore. Peristiwa bermula saat kedua pelaku masuk ke halaman sebuah klinik berpura-pura untuk berobat saat menjalankan aksinya. Namun naas, aksi mereka terpergok hingga akhirnya ditangkap dan dihajar warga. Beruntung, polisi tiba di lokasi dan mengamankan kedua pelaku beserta sepeda motor yang dibawa saat beraksi. Menyamar sebagai juragan domba, Kapolsek Cilengsi Kompol Edison berhasil menangkap pelaku perampokan sadis. Kawanan pelaku sebelumnya merampok di rumah lansia pada September lalu. Udah jangan cepet. Inilah aksi Kapolsek Cilengsi, Kompol Edison, yang menyamar untuk menangkap pelaku perampokan bernama Emet alias Aki. Mengenakan peci dan sarung, Kompol Edison menyamar sebagai juragan yang ingin membeli domba yang dijual pelaku di tempat persembunyiannya di Cianjur. Tertipu dengan penyamaran Kapolsek, pelaku pun tak berkutik saat Kompol Edison berhasil menangkapnya. Sebelumnya, polisi telah berhasil menangkap satu pelaku lain di daerah Batang, Jawa Tengah. Saya coba masuk melihat situasi di sana bahwa untuk masuk ke sana memang lingkungannya adalah lingkungan yang memang satu keluarga dan banyak kalau ada warga asing mereka akan tahu siapa yang masuk, sehingga saya putuskan untuk menyamar sebagai haji dengan istri yang memerlukan domba untuk acara kegiatan hajatan. Sore itu kami datang ke sana, kemudian berbincang-bincang menggunakan transaksi, kemudian muncullah istrinya dengan membawa handphone, langsung video call dengan saya, menyatakan bahwa suaminya akan menyiapkan domba sejumlah 15. Sebelumnya, Polsek Cilengsi mendatangi rumah lansia yang menjadi korban perampokan para pelaku di Kampung Kubang, Desa Situsari, Cilengsi, Bogor. Perampokan terjadi pada September lalu, di mana pelaku yang berjumlah 4 orang tak hanya menganiaya pasutri lansia pemilik rumah, tapi juga menggasak harta korban. Selain menangkap dua pelaku, polisi juga mengamankan barang bukti mobil hasil rampokan. Polisi kini memburu dua pelaku lain yang buron. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyot Supriyatna, iNews melaporkan.